Hai, selamat datang semuanya saudara. Apa kabar? Doa saya dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Salam buat papa mama ya. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman. Bilang sama mereka bahwa Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang besar, dan Tuhan sangat mengasihi kamu. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bila bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk diberkati firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita mengasihi. Sama-sama kita mengatakan amin. Karena tema khotbahnya adalah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Memegang firman Tuhan artinya memegang perintah Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, efek dari mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintah-perintahnya. Kalau saya sayang sama papa mama saya, apa yang dia minta, saya akan pastikan untuk saya lakukan. Kalau saudara mengasihi pasangan saudara, maka apa yang menjadi kesenangan buat orang tersebut akan kita lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar, mari kita melatih diri kita untuk mengerjakan, untuk belajar taat pada firman Tuhan hari demi hari. Nah, pertanyaannya, mengapa penting untuk mengasihi Tuhan? Bukankah Tuhan yang mengasihi kita? Kalau Tuhan mengasihi kita pantas Pak, karena dia lebih maha. Apa efeknya kita mengasihi dia? Apa sih baiknya mengasihi dia, sedangkan kita gak bisa ngasih apa-apa sama dia? Saya pelajari bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, atau lebih tepatnya dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka efeknya kita akan dikasihi oleh Bapa di surga. Ayat yang ke-21b tadi mengatakan bahwa ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka akan dikasihi oleh Bapakku yang di surga. Yang pertama kita mengatakan efek dari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengatakan bahwa Kristus, ketika kita mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kita mengatakan bahwa Bapa will invite you. Bapa will welcoming you. Bapa akan menerima saudara. Bapa akan mengundang saudara. Kita mengatakan orang yang mengasihi Allah, orang yang mengasihi Yesus. Kita katakan yang pertama, Bapa akan agapau sama kamu, atau Bapa will invite you. Yang kedua adalah God will entertain you in life. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Selalu dapat yang terbaik, diberikan hanya yang terbaik, tidak mungkin akan kekurangan keuntungan ketika kita mengasihi Tuhan. Konsepnya gambaran dari konsep jamuan makan. Ketika kita dikasihi atau ketika kita mengasihi Yesus dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita dan segenap akal dan pikiran kita, maka Bapa di surga akan mengundang kita dalam sebuah jamuan makan. Kita mengatakan your life, Tuhan akan entertain hidup saudara. Yang kedua, selalu mendapat yang terbaik, memberikan hanya yang terbaik. Kita mengatakan yang ketiga, Tuhan akan memastikan saudara senang menjalani hidup sampai saudara puas menjalani kehidupan ini. Keren ya. Kita ngasihi Tuhan, maka Bapa di surga akan mengasihi kita. Ketika Bapa di surga mengasihi kita, kita mengatakan Bapa di surga akan invite you, welcoming you. Bapa di surga akan memastikan saudara gak kekurangan yang buruk. Yang ketiga, Bapa di surga akan memastikan saudara senang menjalani hidup ini. Sampai saudara puas. Ada banyak orang hari-hari ini gak puas jalanin hidup. Ada banyak orang hari-hari ini bahkan mau give up sama hidup. Tapi tidak dengan saudara dan saya. Kasih Tuhan alam, kasih Yesus, maka engkau akan dipastikan oleh Tuhan senang menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan akan membackup saudara, memberi hikmat, memberikan kekuatan. Engkau akan menjalani hidup ini bukan sendirian, tapi dengan Tuhan. Salah satu penyakit yang paling mengincar banyak orang hari-hari ini adalah loneliness. Dari loneliness akan muncul berikutnya yang namanya emptiness. Loneliness bukan hanya bicara karena tinggal sendirian. Ada banyak orang tinggal dengan keluarganya, tapi tetap merasa lonely, alone, sendirian. Karena saya percaya merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa tidak dikasih dan sebagainya adalah penyakit yang iblis tahu. Ketika kita loneliness, merasa kesepian, muncul yang namanya emptiness, merasa kosong.
Dan ketika kita merasa kosong, kita akan merasa, apa gunanya hidup saya? Buat apa saya hidup? Saya sendirian, gak ada yang sayang sama saya empty, saya kosong. Nah, Alkitab mengatakan kata menerima atau menyatakan dirinya, Kristus menyatakan dirinya menggunakan kalimat empaniso. It's mean to fully reveal, to make publicly known. Dikatakan untuk saudara supaya tahu. Ketika saudara mengasihi Yesus dengan segenap, kita mengatakan berikutnya, Allah akan mereveal, Allah akan membukakan secara publicly, secara di muka umum, Allah akan menyatakan dirinya sama saudara. Hikmat-hikmat dari Allah, tuntunan-tuntunan dari Allah, Allah akan bukakan. Apa yang Allah bukakan, Allah tidak akan merahasiakan rencananya kepada saudara. Allah akan mengasih tahu apa saja yang perlu saudara ketahui tentang hidup ini. Dan saudara pasti kita akan pengen tahu ada apa dan bagaimana sebagainya. Ketika saudara mengasihi Yesus dengan segenap, maka Allah akan membukakan rahasianya kepada saudara. Apa yang saudara perlu tahu, Allah akan membukakannya. Saudara nggak perlu tanya-tanya kepada orang-orang tentang masa depan. Saudara nggak perlu pakai kartu tarot. Saudara nggak perlu lihat rasi-rasi bintang. Cukup dekat dengan Allah, mengasihi Yesus dengan segenap. Allah akan membukakan rahasia. Kita tahu kapan harus belok, kapan harus jalan, kapan harus stop. Kita tahu dengan pasti. Karena kita tahu kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa berkatnya dari mengasihi Allah? Tuhan akan menjadi penjaga kehidupan kita. Guardian of our life. Alkitab mengatakan, Mazmur 93 ayat ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, melepaskan mereka dari tangan-tangan orang-orang fasik. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, Allah akan menjaga hidup kita. Kalau anak saya mengasihi saya, walaupun dia gak mengasihi saya akan jaga dia. Tapi kalau dia mengasihi saya lebih lagi, maka cinta saya sama dia akan merasa seperti cinta yang gak bertepuk sebelah tangan. Merasa direspon. Kalau dia mau dekat sama saya, maka otomatis saya akan jaga dia. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap, maka Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan menjadi penjaga dalam kehidupan saudara. Dia jaga hidupmu, dia jaga anak-anakmu, dia jaga keluargamu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap. Alkitab mengatakan hidupnya akan jauh lebih hati-hati. Dalam Yosua 23 ayat yang ke-11, maka demi nyawamu atau demi hidupmu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kata bertekun menggunakan kalimat syamar yang artinya sangat berhati-hati mengamati diri sendiri. Serius mengintrospeksi diri kita sendiri. Ada banyak orang sangat berhati-hati mengamati hidup orang lain. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia nggak melihat orang lain dulu, tapi dia lihat dirinya dulu. Dia melihat ke dalam, mengintrospeksi dirinya, maka orang itu akan berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap, maka kita mengatakan tadi yang pertama, Bapa di surga will invite you, welcome you. Dalam konsep jamuan makan, segala yang terbaik dipastikan akan dapat. God will entertain you in life. Tuhan akan menghibur, menyenangkan. Hidup ini akan menyenangkan ketika kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, hidup ini akan menjadi hidup yang menyenangkan. Bukan berarti gak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Bukan berarti gak ada tekanan. Pasti ada tekanan. Tapi kita akan menghadapinya dengan kekuatan dari surga. Kita mengatakan yang kedua, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap. Alkitab mengatakan Tuhan akan menjadi penjaga dalam hidup kita. Guardian of our life. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Karena kita melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita. Dan kita akan mengalami segala yang terbaik dari surga. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana saudara dikasihi Tuhan. Dan bagaimana saudara mau mengasihi Dia. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Hey.
Bersama-sama. Here we go. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan. Mari sama-sama. Abba, Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba, Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan. Mari sama-sama bentuk tangan di atas kepala. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Kau mengasihiku Tuhan. Mari sama-sama dengan sukacita. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta. Mari sama-sama lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus
Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, dan Yesus cinta sama saudara. Bye bye.